Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 703, Kenshin dan Kaori, yang naik mobil angkutan lusuh keluar perusahaan, menjadi pembicaraan antar peserta lomba di situ. Mereka bertanya-tanya, memangnya kemana Kenshin itu? Rena pun demikian, bersama Niken dan Natalia, berpikir begitu. Hingga didapatkan informasi, kalau Kenshin lagi mengambil roti. Dan kini Kenshin serta Kaori sudah di jalan raya. Kenshin bertanya, Kaori, kamu mau dengar lagu apa Kaori? Biar aku putarkan. Kenshin tersenyum menggoda Kaori. Kaori menjawabnya, ah kamu say bercanda aja. Sudah tahu nggak ada musiknya. Masih aja berkata begitu. Kenshin menyahutnya, oh begitu ya, kamu sadar juga. Kenshin tertawa. Kemudian Kaori bilang, oh ya, saya mampir bentar ya ke sekolah SMA aku. Aku juga ingin bertemu guruku. Sudah lama sekali aku tak ke sana. Sekalian ini kan pakai seragam sekolah. Jalannya juga satu arah. Mendengar Kaori bicara begitu, Kenshin menjawabnya, iya sih, nggak mengapa Kaori. Tapi nanti sebentar saja ya kamu mampirnya. Karena masih banyak tamu yang menunggu di perusahaan. Kaori pun membalasnya, iya saya tentu aku mengerti. Setelah itu sekitar 20 menit kemudian, sampailah Kenshin dan Kaori di tempat tujuannya, dan saat melewati jalan yang menuju ke sekolah, Kaori dibuat lain melihatnya. Ada yang berubah dipandangnya. Kaori lalu berkata, saya dulu kayaknya aku waktu bersekolah. Tak seperti ini deh jalannya. Kok sekarang beda sekali. Ada dinding beton di sebelah kiri dan kanannya. Kemana ya rumah warga yang berjualan di sini? Kantin-kantin sekolah yang di luar, kok nggak ada semua? Kenshin menjawabnya, ya aku nggak tahu Kaori. Kan aku nggak pernah ngapelin kamu di sekolah ini. Kenshin tertawa pelan, sambil mengemudikan angkutan. Setelah itu tibalah mereka di samping pintu sekolahnya Kaori. Kenshin berkata, istriku, aku menunggu di sini saja ya. Aku nggak enak kalau ikut masuk ke dalam. Lagian aku juga jagain angkutan ini. Kan ini aku pinjam bukan milikku. Jadi kamu masuk aja sendiri. Ini kan sekolahmu dulu. Kaori menjawabnya, iya deh, nggak mengapa. Kalau kamu nggak ikut aku, kamu tunggu sebentar ya di sini. Kenshin mengiyakan. Lalu Kaori dengan seragam sekolah SMA yang dikenakannya. Kaori berjalan sendiri masuk ke sekolah. Saat itu security tak mengenal Kaori. Karena security-nya orang yang baru masuk kerja. Meskipun demikian, Kaori dibiarkannya masuk, karena seragamnya sama dengan yang di sini. Security-nya pun terheran-heran. 3 bulan masuk kerja di sini. Tak pernah melihat murid yang secantik ini. Apa dia itu murid baru? Atau dia baru sakit dan masuk sekolah hari ini? Security-nya bertanya-tanya tentang Kaori yang baru dilihatnya. Sedang Kaori langsung melihat keramaian para siswa-siswi yang ada di luar. Rupanya di sini juga ada lomba. Kaori tersadar ini bulan Agustus, hari di mana banyak sekolah. Ada kegiatan lomba pula, yang memperingati hari kemerdekaan. Sama seperti yang ada di perusahaan. Kaori sejenak terbawa ke masa silamnya. Ingatannya kembali saat di waktu sekolah. Karena melihat bangunan yang di dalam ini tetap sama seperti yang dulu. Dan Kaori berjalan, langsung menjadi pusat perhatian. Para siswa dan siswi banyak yang melihat Kaori. Mereka bertanya, siapa ya cewek ini? Kok aku baru melihatnya? Cantik sekali ya dirinya. Para siswa laki-laki yang di situ sampai tak sadar. Kaori dikira seusianya. Kaori dikira murid SMA pula. Jadinya, para siswi dan siswa di situ semua memperhatikan Kaori. Bahkan ada yang nekat langsung berkenalan. Seorang siswa laki-laki menghampiri Kaori. Langsung ia bilang, oh ya, namamu siapa ya? Anak kelas 3C baru ya? Kamu pindahan sekolah lain dan murid baru di sini ya? Kenalin, namaku Aldo. Aku kelas 3A. Sambil mengulurkan tangannya, Kaori menjawabnya,
dengan malah bertanya, "Oh ya, adik-adik ibu guru Katrin ada di mana ya?" Dan para siswa laki-laki lainnya, yang ingin berkenalan dengan Kaori pun mendengarnya. Menjadi aneh dibuatnya, kok Aldo dipanggil adik oleh cewek ini? Aldo pun lalu bertanya, "Loh, aku kok dipanggil begitu? Kan kita sama-sama sekolah di sini. Kok panggil aku adik, salah panggil atau gimana ya?" Sebelum Kaori menjawab, Kaori disapa salah satu gurunya. "Loh, ini kamu Kaori ya? Kaori beneran nih, kok nggak ngabari ibu kalau akan ke sini?" Kaori langsung dipeluk gurunya. Kaori pun sama menjawabnya. "Iya Ibu Ida, ini aku Kaori." Gurunya Kaori pun berkata, "Kalau gitu ayo Kaori masuk ke ruang kantor saja. Ada Ibu Katrin dan lainnya di sana." Kaori pun diajak guru bahasa Inggrisnya, yang bernama Ibu Ida, untuk menuju kantor sekolah. Para siswa-siswi di situ pun masih bertanya-tanya tentang Kaori itu siapa. Mereka sangat penasaran sekali. Sedang Kenshin yang di luar, yang berada di dalam angkutan. Tiba-tiba Kenshin dihampiri seseorang. Seseorang itu bilang, "Hei anak muda, siapa yang punya angkutan ini? Suruh dia menyingkirkan mobil jeleknya." Tak tahu apa ada tulisan di situ. "Dilarang parkir di depan pintu." Coba lihat itu tulisannya. Kenshin pun membacanya. Memang ada larangan. Dilarang berhenti di sini. Kenshin tak tahu ada hal itu. Dan Kenshin menjawabnya, "Oh maaf Pak, saya baru membacanya. Ini angkutan saya yang membawanya." "Baik Pak, saya akan pindahkan." Tiba-tiba lagi terdengar bel mobil bersahutan. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Diulang berkali-kali. Terdengar begitu keras sekali. Orang yang membunyikan bel mobil itu tak sabar. Langsung saja bilang, "Hei, cepat pinggirkan mobil angkutanmu itu. Tak tahu apa lu, ini pintu tempat masuk proyek besar. Goblok lu ya, tak bisa baca dilarang parkir di situ." Terlihat ada 10 mobil yang antri akan masuk di tempat yang disebutkan tadi. Kenshin menjalankan angkutan yang dinaikinya itu hingga berpindah sampai ke depan. Kenshin kemudian keluar, melihat sebagian mobil itu masuk ke dalam yang dibilang area proyek tersebut. Terlihat memang di sepanjang jalan ini ada dinding-dinding beton yang menghampar memanjang. Rupanya itu sebuah proyek perusahaan besar. Kenshin teringat kata istrinya, kalau jalan ini sudah berubah. Ternyata ada pembangunan yang sedang dilakukan. Di saat Kenshin teringat itu, 5 mobil pun terlihat berhenti tak masuk ke dalam. Lalu keluarlah orang dari mobilnya. Masing-masing pun lalu saling menyapa. Nampak 2 wanita dan 3 pria. Berbaju rapi seperti bukan pegawai biasa. Hal itu terlihat juga dari mobil yang dinaikinya. Buatan luar negeri semua. Usut punya usut. Mereka para bos-bos dari perusahaan yang berbeda-beda, tergabung dalam pembangunan proyek besar di sini. Kenshin yang berdiri di situ dengan seragam sekolahnya, lalu dikata oleh salah satunya, "Hei kamu anak ingusan, lain kali jangan sembrono parkir di sini. Lu pakai angkutan orang tuamu saja. Pakai dibawa ke sekolah. Lu sebenarnya anak sekolah atau bukan ya? Kok aku lihat nggak pantas sekali lu ini. Atau jangan-jangan, lu ini seorang sopir, yang bergaya pakai seragam sekolah. Mau ikut karnaval atau pingin cuman bergaya? Dasar anaknya orang tak punya. Sekarang banyak berlagak jadi orang kaya. Mobil angkutan tua pun dibawa. Biar dapat pacar dirinya." Semua bos di situ pun tertawa. Meledek Kenshin dibuat bercandaan. Karena Kenshin dianggapnya orang bawahan yang pantas digitukan. Maklumkan mereka para bos perusahaan sudah biasa memerintah orang. Jadi sikap angkuh dan sombong tak mengapa untuk dilakukan. Kenshin pun tersenyum tak membalasnya. Kenshin hanya diam saja. Sementara itu Kaori yang di dalam sekolahnya kini bertemu dengan mantan guru-gurunya. Kaori pun disambut dengan hangatnya. Disambut dengan sukacitanya. Guru wali kelasnya Kaori pun begitu kagetnya. Merasa kangen dengan Kaori. Merasa senang dikunjungi mantan muridnya. Ibu Katrin nampak senang dan bahagia bertemu dengan Kaori kembali. Yang tak lain murid kesayangannya yang dulu. Karena Kaori primadona di sini. Ibu Katrin pun bercerita, "Oh ya Kaori, belum ada sepertimu di sini yang bisa menggantikan kamu, yang menjadi pujaan siswa-siswa di sini."
Lalu Ibu Catherine pun bertanya, "Oh ya, kamu sudah menikah atau belum, Kaori? Sudah punya pacar atau belum juga? Kalau belum berarti kamu sendiri yang sering menolak laki-laki. Dulu sekolah di sini pun kamu begitu." Kaori menjawabnya, "Ah, Ibu Catherine bisa aja bilang begitu. Kalau Kaori sudah menikah, Ibu Catherine pun menyahutnya, "Ya syukurlah kalau begitu. Ada laki-laki yang bisa menaklukkan hatimu. Pasti dia bukan laki-laki biasa. Di atas rata-rata orangnya. Hingga kamu menikah dengannya." Kaori tersenyum dan bilang seperti sebelumnya. Kemudian singkat cerita, Ibu Catherine wali kelasnya Kaori itu bicara. "Oh ya Kaori, sebenarnya guru-guru di sini semua sudah punya rencana akan mengunjungi alumni sekolah ini. Khususnya kamu Kaori, minggu depan kita akan mencari rumahmu." Kaori pun bertanya, "Ada apa Ibu Catherine memangnya? Lebih baik Kaori aja yang ke sini." Ibu Catherine pun menjawabnya, "Oh ini Kaori, kita mau minta bantuan pada alumni murid-murid yang mampu untuk menyelamatkan sekolah ini. Karena sebentar lagi, sekolah ini akan digusur. Bangunannya akan dihancurkan. Sekolah ini tak ada lagi. Karena akan dibangun hotel di sini. Akan dibangun mall dan apartemen. Serta perusahaan-perusahaan yang besar. Pasti kamu di luar sudah melihat ada yang beda. Rumah-rumah warga pun tak nampak. Kantin sekolah luar pun tak ada. Itu Kaori dikarenakan ada bos-bos perusahaan yang akan membangun mega proyek di sini." Kaori menyahutnya, "Loh kok bisa sih Ibu Catherine? Tidak, Kaori nggak setuju. Kaori akan menolaknya. Rupanya, orang-orang yang dimaksud itu para bos-bos perusahaan yang kaya. Kini sedang ada di luar, yang baru saja meledek Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.